Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Bila teman-teman, kami dari kelompok 7 yang beranggotakan saya sendiri Riki Ardiansyah, Puji Aryadi dan Fajriyah Hidayati akan membahas tentang materi dana pensiun syariah dalam mata kuliah Manajemen Lembaga Keuangan Islam. Sebelum kita lebih jauh membahas tentang dana pensiun syariah, pengertian dana pensiun syariah, kita akan apa sih dana pensiun itu? Jadi dana pensiun adalah badan hukum yang mengelola dan menjalankan program pensiun yang menjanjikan manfaat di masa tua. Nah, itu ternyata sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 1992. Nah, jadi dana pensiun ini, dana ini dihimpun untuk menjamin masa tua seseorang. Itu namanya dana pensiun. Nah, itu tadi dana pensiun. Sekarang apa sih dana pensiun syariah itu? Dana pensiun syariah adalah dana pensiun yang pengelolaannya memperhatikan prinsip-prinsip syariah. Tentunya memperhatikan Al-Quran, hadis, dan MUI yang diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah. Nah, itu tadi tentang pengertian dana pensiun dan dana pensiun syariah. Kita akan membahas lagi fungsi dan tujuan dana pensiun syariah. Tentunya manusia hidup itu ingin merasakan ketenangan, kenyamanan di masa tua maupun di masa muda maupun masa tuanya nanti. Nah, fungsinya yaitu dana pensiun ini ada tentunya untuk menjamin mereka yang sedang bekerja di masa mudanya ini agar di masa tuanya nanti mereka masih merasakan bagaimana hasil kerja kerasnya di masa muda itu mereka rasakan di masa tua gitu. Itu tadi fungsinya. Tujuan adanya dana pensiun syariah ini tentunya untuk memotivasi kita agar lebih bekerja keras, lebih bekerja keras dalam di usia muda, memperhatikan memanajemen keuangan yang baik, bagaimana kita harus ada yang disisihkan untuk apa? Memikirkan di masa tua nanti kita masih bisa menikmati hasil kerja keras sewaktu kita muda nanti. Itu pengertian dana pensiun syariah, fungsi dan tujuannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Puji Aryadi. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan yang kedua, yaitu tentang jenis dana pensiun syariah dan juga manajemen kekayaan dana pensiun syariah. Sama seperti dana pensiun konvensional, berdasarkan jenisnya, dana pensiun syariah terdiri dari dua jenis, yaitu dana pensiun pemberi kerja (DPPK) dan dana pensiun lembaga keuangan atau DPLK. DPPK adalah dana pensiun yang dibentuk oleh orang atau badan yang mempekerjakan karyawan selaku pendiri untuk menyelenggarakan program pensiun manfaat pasti atau program pensiun iuran pasti bagi kepentingan sebagian atau seluruh karyawannya sebagai peserta dan yang menimbulkan kewajiban terhadap pemberi kerja. Sementara DPLK adalah dana pensiun yang dibentuk oleh bank atau perusahaan asuransi jiwa untuk menyelenggarakan program pensiun iuran pasti bagi perorangan, bagi karyawan maupun pekerja mandiri yang terpisah dari dana pensiun pemberi kerja bagi karyawan bank atau perusahaan asuransi yang bersangkutan. Dalam operasional kegiatannya, sudah tentu dana pensiun syariah menggunakan akad syariah seperti penggunaan akad saat menjadi peserta ataupun pembayaran iuran. Dana pensiun syariah juga mengandung unsur maisir, gharar, dan riba. Misalnya akad hibah bin syart dan hibah muqayyadah adalah akad yang digunakan pemberi kerja kepada peserta dalam hal pembayaran iuran pensiun. Adapun pelimpahan kuasa dengan imbal jasa kepada pihak ketiga menggunakan akad waqalah bil ujrah atau akad mudharabah. Dan jika dana pensiun memakai pihak ketiga, maka dana pensiun dapat menggunakan akad ijarah. Berdasarkan skemanya, dana pensiun syariah melibatkan 4 pihak utama, yaitu yang pertama pemberi kerja, kemudian pihak investi, ketiga peserta, keempat pensiunan atau ahli waris. Perihal pembayaran iuran program dana pensiun, bila terjadi keterlambatan pembayaran iuran selama 3 bulan berturut-turut, pemberi kerja dapat dikenakan takzir atau denda uang dengan jumlah tertentu. Besaran denda di atas adalah jumlah denda atau dana takzir sebesar denda yang layak per bulan dari akumulasi tunggakan iuran. Denda kemudian digunakan untuk dana sosial.
Terakhir, kini sudah ada 4 perusahaan dana pensiun berdasarkan syariah Islam yang sudah terdaftar OJK, yakni Dana Pensiun Muhammadiyah, Dana Pensiun Universitas Islam Indonesia, Dana Pensiun Bank Muamalat, dan Dana Pensiun Lembaga Keuangan DPLK Muamalat. Kemudian poin yang kedua yaitu tentang manajemen kekayaan dana pensiun syariah. Manajemen kekayaan sendiri adalah bagaimana caranya mengelola hasil dana pensiun syariah tersebut menjadi lebih berkembang, seperti memanfaatkan dana pensiun syariah tersebut untuk penanaman modal ataupun saham di perusahaan ataupun lembaga keuangan tertentu. Kemudian ada juga yang digunakan sebagai untuk modal usaha agar dana pensiun tersebut bisa dikembangkan dan bisa dinikmati di masa tua orang yang sudah pensiun. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya Fajri Hidayati akan melanjutkan pembahasan dari pemateri sebelumnya, yaitu yang keempat mengenai kebijakan dan kendala pengembangan dana pensiun syariah. Nah, pengelolaan dana pensiun yang sesuai dengan ajaran Islam ini memiliki banyak sekali manfaat bagi masyarakat, khususnya masyarakat yang loyal terhadap syariah. Nah, Al-Quran sendiri itu mengajarkan umatnya untuk tidak meninggalkan keturunan yang lemah dan menyiapkan hari esok agar lebih baik. Nah, ajaran ini bermaksud dan dapat dimaknai sebagai betapa pentingnya menabung atau pencadangan sebagian kekayaan untuk hari depan. Hal ini sangat penting mengingat setelah pensiun, manusia masih memiliki kebutuhan dasar yang harus dipenuhi. Dengan cadangan tersebut, ketika seseorang memasuki masa yang tidak produktif lagi, maka kebutuhan dasar dapat terpenuhi dengan baik. Ya, selanjutnya teman-teman, dana pensiun syariah ini memiliki potensi yang sangat besar untuk berkembang di Indonesia dengan sejumlah alasan seperti yang dikemukakan dalam buku berjudul Berbagai Aspek Ekonomi Islam karya Karnain A. Perwatmaja. Yang pertama itu masih sedikit sekali proporsi masyarakat yang mau mengikuti program dana pensiun. Nah, ini kecuali pegawai negeri yang secara otomatis menjadi anggota Taspen dan Askes. Pegawai swasta dan pegawai mandiri wira swasta yang jumlahnya sangat besar itu sangat potensial untuk menjadi target pasar program dana pensiun syariah. Selanjutnya yang kedua, dengan berkembangnya lembaga keuangan dan bisnis syariah, tentunya SDM yang bekerja dalam institusi tersebut menjadi pasar khusus yang jelas bagi dana pensiun syariah. Dan yang ketiga ini rasa percaya, rasa memiliki, dan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya industri keuangan dan bisnis syariah yang terus membaik akan menjadi modal besar yang penting untuk terus memperbesar konsumen dana pensiun syariah. Kemudian teman-teman, sasaran selanjutnya yang juga tidak kalah penting adalah melibatkan seluruh stakeholder dana pensiun syariah untuk berpartisipasi aktif dalam program akselerasi sesuai otoritas, tanggung jawab, dan kompetensi masing-masing. Ya, harus kita akui bahwa perkembangan dana pensiun syariah ini relatif tertinggal bila dibandingkan dengan industri keuangan syariah yang lainnya. Hal ini terjadi disebabkan karena minimnya dukungan strategi dan regulasi, seperti yang terlihat dalam beberapa hal. Yang pertama, dalam konteks strategi pengembangan industri, ketika perbankan, asuransi, dan pasar modal syariah itu sudah memiliki dan masuk dalam roadmap strategi pengembangan masing-masing industri, dana pensiun syariah bahkan belum disentuh sedikit pun dalam kebijakan dan strategi pengembangan industri dana pensiun tahun 2007 sampai 2011. Yang kedua, dalam konteks regulasi, jika perbankan, asuransi,